A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bapak, saudara sekalian, segenap pengurus RT serta warga dari RT 009 RW 14 bin Barokah semuanya, alhamdulillah kita yang hadir di tempat ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita, ditambahkan lagi, dibuka lagi pintu-pintu rezeki buat kita semua insyaallah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri dan buat kita semua, dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti ya di yaumul mahsyar oleh Rasulullah Muhammad SAW. Warga serta pengurus RT yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih dalam suasana Syawal, baru masuk tanggal 17 Syawal 1447 Hijriah. Kalau saya melihat dan saya diundang isi itu ada beberapa RT punya agenda halal bihalal. Saya nggak tahu Pak RT kita ini ada agenda halal bihalal atau enggak. Kalaupun memang nggak ada agenda halal bihalal, berarti malam hari ini halal bihalal. Ya kalau kemarin kan RT 07 dengan RT 014 ya, barengan kolaborasi. Ya, sepertinya kita belum mentradisi kalau di RT 09 ya, untuk halal bihalal tingkat RT. Ya terlepas dari penting atau tidak penting, ya tetapi yang terpenting itu adalah bertemu dan bersilaturahim, apalagi secara langsung. Dan alhamdulillah ya pada malam hari ini kita ketemu, bermuajahah, bersilaturahim. Ya mudah-mudahan di dalam kesempatan ini juga ya mari sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki apa yang kurang ya, merenovasi apa yang rusak ya, terutama kaitannya dengan yang namanya RT ya, rukun tetangga ya, bagaimana masing-masing kita punya tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana menciptakan suasana yang rukun dalam lingkungan di RT 09. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, ada filosofi yang sangat indah ya, yang sangat perlu juga untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Filosofi dari Sunan Kalijogo. Jadi beliau itu mengambil filosofi dari Pupat. Pupat itu artinya mengaku lepas, mengaku kalau kita pernah punya salah. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah ya kita bertobat, karena kita pasti pernah berbuat dosa dan maksiat. Makanya setelah Ramadan selesai pun yang Allah perintahkan kepada kita adalah munibina ilaihi. Ya, tetap kita diperintahkan untuk banyak istighfar, banyak bertobat. Itu hablum minallahnya. Nah, hablum minannasnya bagaimana? Mungkin yang sempat hari raya pertama, hari Sabtu tanggal 21 Maret ya, yang sempat silaturahim keliling, alhamdulillah mudah-mudahan ya mengaku lepas dan sudah laku papat ya, laku papat itu salah satu diantaranya adalah sudah melebur dan melabur dosa-dosa kesalahan diantara tetangga ya, karena mengaku lepas dan laku papat inilah filosofi dari Idul Fitri menurut Sunan Kalijogo ya. Jadi yang laku papat itu adalah lebaran, laburan ya, kemudian leburan, kemudian apa lagi itu lagi ya. Lebaran itu artinya kita membuka hati kita secara luas, secara lebar ya, mengaku dan kita juga memaafkan kesalahan orang lain. Satu sisi kita mengaku salah, sisi lain juga kita memaafkan kesalahan ya orang lain. Tuh lebar, jembar ya, lebaran. Kemudian leburan ya, leburan dalam artian bahwa ya ibarat besi, sekeras apapun itu besi kalau dipanaskan dia akan melebur. Nah, bagaimana dengan hati kita? Jangan sampai, mohon maaf, kita sesama tetangga di RT 09 ada yang hatinya kayak batu ya, hubungan dengan tetangga ya 3 kali lebaran kagak saling tegur sapa. Nah, ini bahaya nih ya, hati-hati.
Ya, jadi hatinya nggak mau melebur, membuka pintu maaf buat orang lain. Ya, soalnya saya dengar-dengar ada gitu, yang model seperti ini di lingkungan kita. Ini bahaya. Ya, karena akan mempengaruhi turunnya rahmat ke RT di wilayah kita. Kalau ada sesama tetangga yang nggak mau melabur dan nggak mau melebur, ya pokoknya dendamnya, ya awas aja loh, bahasa kita begitu. Gua nggak akan maafin loh, ya. Ya, nah ini berbahaya teman sekalian. Makanya itu penting, ya, lebaran, leburan, ya. Satu lagi apa tuh? Liburan perlu nggak kira-kira? Iya, yang pada intinya, ya, bagaimana dari 4 prinsip dan prinsip dari Kupat ini betul-betul kita lakoni. Ya kenapa? Ya kita manusia. Kalau Allah saja ada orang membunuh 100 orang ini mau tobat, Allah ampuni. Bahkan ada satu dosa ketika dia datang kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, saya punya dosa kayak gini, kira-kira saya diampuni apa enggak oleh Allah? Abu Hurairah dengar, langsung beliau respon, wah kamu juga akan diampuni oleh Allah. Tapi orang ini lapor kepada Rasulullah, Abu Hurairah dipanggil. Apa dosanya Pak? Sampai Abu Hurairah begitu marah ketika ada orang datang kepadanya, ya mengaku sudah pernah berbuat maksiat yang menurut Abu Hurairah itu gila. Jadi orang ini mengaku pernah menzinahi mayat. Ya, menzinahi mayat. Abu Hurairah dengar ini orang ngaku begitu, marah dia. Tapi sampai kepada Rasulullah, ya, sampaikan kalau Allah sudah mengampuni dosa orang. Itu Allah begitu maha pengampunnya, ya begitu luasnya ampunannya. Dan kita sesama manusia, apalagi sesama tetangga, ya sampai menyimpan dendam kesumat, bahaya. Ya sempit hidup kita nanti, susah hidup kita. Makanya dibilang pentingnya prinsip tadi, ya ngaku lepas, ya. Kemudian kita berusaha membuka dada kita lebar-lebar, hati kita lebar-lebar, ya memaafkan kesalahan orang lain, dan juga kita sebelum kalau perlu sebelum dia minta maaf itu udah memberi maaf, namanya luar biasa. Ini karena ini perintah Allah. Wal kazimin al ghaiza wal afina anin nas. Ya, menahan amarah, menahan emosi, dan mudah memberikan maaf ya, kepada orang lain. Nah itu ciri orang yang bertakwa itu begitu. Nah, jadi percuma ya kita puasa Ramadan, dia mulai terawih nggak ketinggalan, ya, tetapi masih menyimpan rasa dendam, kebencian, sikap iri sama tetangga, ya tidak mau memaafkan kesalahan orang lain, apalagi kalau itu adalah kerabat kita, adik kita. Alhamdulillah. Nah di sini jamaah sekalian pentingnya ya kita saling membuka diri, membuka hati ya di dalam kesempatan ketika kita ketemu seperti ini ya kopi darat kayak gini ya mudah-mudahan ya bahwa sebesar-besarnya kebencian kita kepada tetangga ya jangan sampai ya pada akhirnya kita bawa sampai mati. Alhamdulillah. Ya wajar orang berinteraksi sosial sesama tetangga kalau ada salah, ada hilang, ya mungkin sesuatu yang disengaja atau tidak sengaja, ya maka disinilah dituntutnya kita untuk ya membuka hati, membuka diri, ya untuk saling memaafkan, ya halal bihalal, ya, saling menghalalkan, halal dengan halal kan gitu Pak. Ya, sekalipun di dalam kamus bahasa Arab nggak dikenal istilah halal dengan halal. Ini adalah tradisi kita. Ya, sejak zaman Bung Karno dulu, ya, ketika beliau datang ke Hadratus Syekh Sidi Hasyim Asy'ari, gimana nih caranya supaya pejabat-pejabat ini nggak gontok-gontokan? Ya, maka Hadratus Syekh ya undanglah mereka, kumpulkan satu tempat. Ya, satu pekan setelah Lebaran, ini dilakukan oleh Bung Karno. Nah, itulah sampai hari ini muncul istilah halal bihalal ya, di negara kita. Nah inilah poin-poin penting yang kiranya buat saya dan buat kita semua ya untuk bagaimana kita memulai lembaran yang baru ya di bulan Syawal ini
Jangan sampai ada salah, ada khilaf yang tetap kita simpan di dalam hati, ya apalagi dendam ya kepada tetangga kita, ya. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi hidup kita ke depan, urusan-urusan kita, bahkan rezeki kita. Ya, kalau sekiranya di dalam hati kita masih simpan kebencian, ya, dendam kesumat kepada tetangga kita. Berdebat di medsos boleh-boleh saja. Nah, ini kan lagi ramai studi Syiah, ya, ramai itu di grup Bamas itu. Ya, ada yang mendukung, ada yang sama sekali nggak mendukung, ya. Ada yang nyinyir, ada yang mendoakan. Ya, sebatas itu di medsos berdebat wajar, tapi jangan sampai itu kita bawa di dalam interaksi kita. Ya, kebencian di antara kita. Ya, naudzubillah. Nah, ini buat kita jadi perhatian betul. Ya, karena memang kondisi secara umum itulah yang terjadi. Ya, perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, ya, perbedaan menyikapi, ya, konflik yang ada. Nah, tetapi jangan sampai pada akhirnya ya itu justru menyulut ya masalah baru setelah kita menyelesaikan Ramadan kita. Nah, ini kan beredar Pak, berita yang terjadi di Maluku Utara saat ini kan, ya. Ramai lagi antara dua desa perang. Ya, informasinya antara desa Muslim dengan desa kafir. Ya, ada seorang ustaz yang dibunuh. Ya, kemudian masyarakat di lingkungan desa sang ustaz tadi meyakini kalau yang membunuhnya adalah desa tetangga yang notabene orang kafir. Terjadilah konflik. Ya, pertentangan terakhir yang sudah tewas itu ada 2 orang. Ya, nah, kita nggak kepengen, ya, persoalan-persoalan seperti ini ya ada di lingkungan kita. Ya, apalagi kalau sesama Muslim. Ya, apalagi kalau sesama Muslim. Ya, miris, prihatin kita. Ya, kalau pada kenyataannya ya perbedaan pendapat tadi ya justru menyimpan kebencian, ya, membangun permusuhan, ya, karena apa? Ya, karena perbedaan menyikapi situasi dan kondisi yang ada. Nah, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, inilah sekali lagi ya saya mengingatkan diri saya sendiri dan buat kita semua ya untuk selalu menjaga kondisivitas di lingkungan kita. Ya, tadi Pak RT sudah kasih informasi terkait di Krian kan RT, ya, motor yang hilang. Ya. Kemudian juga ini saya juga sampaikan, ya, saya sudah ngobrol sama Mas Widodo itu di ujung jalan ya lapangan ini persis depan rumahnya Pak Widodo itu ada yang suka buang sampah, Pak. Saya selalu ngebersihin itu udah berapa bulan sudah. Saya kumpulin, saya bakar. Besok ada lagi bungkusan. Saya nggak tahu nih karena kalau pengen ada CCTV saya mau buka siapa orang ini. Apakah warga sini atau bukan? Iya. Sampai saya sempat berpikir saya pengen bikin tulisan di situ, kasih patok yang buang sampah di sini saya doain tangannya lumpuh. Sampai kayak gitu Mas saya jengkel betul itu. Iya, saya tanya masih katanya sempat mergokir, ya, ada anak naik motor, jadi sambil buang dia sambil lewat. Loh, ini saya lihat ada lagi sudah 2 kantong tuh. Iya. Kalau warga ceria satu nggak mungkin, karena masing-masing punya tong sampah, ngapain juga buat di situ kan? Iya. Kayak gini kayaknya orang lain, ya. Orang lain. Mudah-mudahan nanti kalau ada di antara kita yang mergokir, ya langsung aja kita tangkap tuh, suruh bawa pulang ke sampahnya. Ya. Ya karena itu bukan tempat sampah. Kalaupun dia mau buang, ya, di tong sampah. Ya, jadi tugas saya itu mengutin dan saya bakar tuh, ya, karena udah sering, ya. Jadi pokoknya selalu dibungkus plastik, macam-macam untuk isinya tuh. Ya, nah ini juga perlu jadi perhatian. Ya, karena apa? Ya, karena ini lingkungan kita. Jangan sampai orang dari luar saya nanya, gitu ya. Nggak ada yang mantau, nggak ada yang lihat, ya dia sambil lewat buang sembarangan. Ini memang bukan tanah saya, bukan tanah kita kan. Ya, tetapi setidaknya kalau orang berpikiran, oh saya boleh kok buang sampah di sini, ya aman saya buang. Ini kan berarti kita nggak peduli sama lingkungan kita. Ya, ini sekedar informasi aja buat kita, ya, supaya ya kasus hilangnya motor, kasus orang dari luar buang sampah di lingkungan kita sembarangan. Ya, ini juga menjadi warning
ya buat kita. Ya jangan sampai kita membiarkan ya orang lain merusak atau mengotori ya atau membuat situasi tidak aman ya di lingkungan kita. Ya kita harus care. Ya kita harus peduli. Ya, jadi jangan sampai kita bukan tanah gua, biarin aja. Ya. Tidak, ini kita semua punya kewajiban untuk yang menjaga dan memelihara lingkungan kita. Ya kiranya itu yang mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama buat kita semua. Dan yang terpenting sekali lagi saya tekankan, jangan sampai ada kebencian, ya, ada konflik, ada permusuhan, ya, ada iri dengki di antara kita, ya sesama tetangga. Yang kita ingin ciptakan rukun tetangga, ya, namanya RT, rukun tetangga. Bagaimana sesama tetangga ini, ya harus selalu dalam kondisi yang rukun. Ya, saling mengerti, saling memahami lah ya di antara kita. Ya, baik, saya kira itu ya mudah-mudahan ini jadi perhatian bersama dan semoga Allah mudahkan semua urusan kita dan juga jaga lingkungan kita. Ya. Jadi ada kalau di tahun ini Pak informasinya kan untuk desa itu tahun politik. Ya, kalau kita kan kelurahan ya. Mungkin nggak ada pildes ya. Kalau di yang masih status desa ya mayoritas di kabupaten ini nanti akan ada pildes ya. Mungkin ini juga sedikit banyak ya akan ada pengaruhnya ya dalam kehidupan kita ya. Baik, kiranya itu terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima semua amal soleh kita ya, ibadah-ibadah kita selama di bulan Ramadan 1447 Hijriah kemarin. Dan bagaimana di 11 bulan di luar Ramadan kita bisa menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Ramadan di dalam seluruh aspek hidup dan kehidupan kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.